Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhibatul Mukarromah, NIM 216410125. Saya di sini akan menerangkan tentang konsep data dan informasi. Pengertian data dan informasi. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Informasi merupakan hasil dan pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan menyangkut informasi tersebut, yakni yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data, yang kedua, memberikan makna atau arti, yang ketiga, berguna atau bermanfaat. Hubungan data informasi. Menurut MC Leod mengatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki berbagai ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau pada saat informasi tersebut diperlukan. Yang ketiga, relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi, maka informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Yang keempat, lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Transformasi data menjadi data. Proses transformasi informasi. Informasi dan data memiliki terkaitan erat. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti atau memiliki makna, sedangkan data sendiri adalah sekumpulan karakter yang menggambarkan kejadian atau fakta-fakta yang terjadi pada saat tertentu. Perbedaan data dan informasi. Data, fakta yang disimpan. Informasi, fakta yang diungkapkan. Data ada tapi tidak aktif. Informasi, keberadaan aktif. Data berdasarkan teknologi, informasi berdasarkan bisnis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, informasi ditransformasikan dari data. Hubungan data dan informasi. Terdapat 3 kemungkinan bagaimana proses peristiwa yang diolah menjadi informasi, yakni yang pertama, kemungkinan pertama, informasi hasil pengolahan yang dilakukan oleh seseorang diterima kembali oleh orang yang sama peristiwa dan selanjutnya beberapa detik kemudian, sehingga informasi yang dihasilkan sebelumnya sekarang posisinya berubah menjadi data oleh seseorang, kemudian diberikan kepada orang lain. Orang lain yang menerima informasi tersebut akan mengalami alur yang sama dengan menggunakan alat selain otak manusia, dan pengelolaan yang terjadi mungkin terjadi lebih dari 1 kali proses pengelolaan. Pertama, input data yang diolah melalui suatu model proses menjadi output informasi. Yang kedua, diterima oleh penerima informasi, resipien, kemudian dibuat keputusan, decision, dan melakukan tindakan, action. Yang ketiga, hasil tindakan tersebut, result, akan kembali menjadi data yang akan ditangkap, captured, sebagai input dan diproses kembali melalui model tersebut membentuk suatu siklus. Yang keempat, siklus tersebut disebut sebagai information cycle atau data processing cycle. Kualitas informasi. Yang pertama, akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, waktu respon. Yang kelima, lengkap, bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak biasa dan tidak menyesatkan. Pada penerima tidak terlambat, sebab informasi yang sudah usang diyakini akan berkurang nilai artinya. Lebih lanjut, keputusan dan tindakan yang diambil tidak lagi berguna atau berkurang nilai gunanya. Relevan berarti bahwa informasi memiliki manfaat bagi penggunanya, sebab relevansi untuk setiap orang berbeda, mengingat kebutuhan juga belum tentu sama. Waktu respon berkaitan dengan kecepatan informasi yang diberikan sesuai dengan tuntutan keinginan pengguna. Sumber informasi. Sumber informasi secara umum terdiri atas sumber primer, observasi, eksperimen, survei, perkiraan subjektif.
Sumber sekunder, informasi perusahaan membeli dari sumber lain, publikasi agen pemerintah. Sumber primer, observasi, kelebihan pengetahuan langsung, terhindar dari bias, kekurangan dalam hal ketepatan observasi. Eksperimen, kelebihan variabel penelitian terkendali, kekurangan representatif tidaknya rancangan eksperimen. Survei, kelebihan cara efisien untuk kelompok besar, kekurangan dalam hal rancangan kuesioner. Perkiraan subjektif, kelebihan satu-satunya cara memperoleh informasi, kekurangan respon tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan, kelebihan khusus pada situasi telah tersedia, murah, kekurangan dalam hal ketepatan informasi. Membeli dari sumber lain, kelebihan tersedia informasinya mudah diperoleh, kekurangan mahal, kemungkinan bias. Publikasi, kelebihan biaya murah, kekurangan kemungkinan bias. Sumber sekunder, agen pemerintah, kelebihan tidak dalam bentuk yang umum, kekurangan tidak tepat informasi terlalu luas. Nilai informasi ditentukan oleh dua hal diantaranya. Yang pertama manfaat, yang kedua biaya pendapatkannya. Artinya bahwa suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih besar efektif dibandingkan biaya pendapatkannya. Sementara itu untuk pengukuran efektivitas dapat dilakukan melalui metode informasi dan proses tahapan pengambilan keputusan. Keduanya pada tahun 1972 mengembangkan model dasar pengambilan keputusan manusia yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama informasi pada tahap kecerdasan. Tahap kecerdasan berfungsi mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Yang kedua informasi pada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini diasumsikan bahwa semua data yang relevan dan dapat diakses tersedia untuk dianalisis. Yang ketiga, informasi pada tahap pemilihan. Tahap pemilihan memiliki 3 tipe informasi yang harus disajikan, yaitu yang pertama berbagai pemecahan yang disarankan, yang kedua berbagai skenario dan hasil yang akan diperoleh sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, informasi timbal balik untuk memonitor implementasi dari keputusan yang diambil. Arsitektur informasi untuk organisasi atau perusahaan. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam arsitektur informasi ini harus berdasar kepada kebutuhan organisasi, yaitu dilihat dari sisi fungsional. Yang pertama pemasaran, yang kedua manufaktur, yang ketiga keuangan dan akuntansi, yang keempat SDM. Serta menyesuaikan dengan tingkatan manajemen, yaitu yang pertama strategi, yang kedua menengah atau manajemen, yang ketiga pengetahuan, yang keempat operasional. Dalam konteks arsitektur informasi, manajer harus mengetahui bagaimana mengatur dan mengondisikan teknologi komputer yang beragam dan aplikasi sistem bisnis untuk memenuhi kebutuhan informasi pada tiap tingkatan dalam organisasi dan juga kebutuhan organisasi keseluruhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.